Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, kita mengucap syukur kepadanya untuk setiap kesempatan, untuk setiap waktu, untuk setiap anugerah yang telah Tuhan beri kepada Dia. Untuk kebaikannya, kita mengucap syukur kepadanya. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa untuk setiap kebaikan.
bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini buat setiap anugerah kasih berkat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami rindu Tuhan boleh menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kami rindu juga Engkau berkenan akan setiap hal yang kami boleh kerjakan. Tuhan, kami ingin rindu bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kepada kami semua keinginan yang Tuhan boleh miliki bagi kami setiap pribadi. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami melalui firman yang kami baca, kami renungkan. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-7 dan 8. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan 8. Efesus pasal 3, ayat 7 dan 8. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saudara, pagi ini kita melihat bersama-sama tentang prinsip bagaimana saya dan saudara itu melayani atau bekerja dengan kuasa dan kasih karunia Kristus. Saudara, banyak orang berpikir bahwa dia tidak merasa cukup baik atau tidak layak di dalam pelayanan. Sekali waktu ada orang bertanya kepada saya, Pak, apakah saya itu pantas melayani? Tentu dia ngomong gitu karena ada latar belakang. Pak, apakah saya pantas untuk melayani? Apakah saya layak untuk melayani? Saya katakan kepada yang bertanya ini, tidak seorang pun layak melayani. Tidak terkecuali saya. Tidak ada satu orang pun yang layak melayani. Kalau saya dan saudara boleh melayani itu karena dilayakkan. Dilayakkan itu bukan berarti layak. Dilayakkan itu bukan datang dari kita. Dilayakkan itu datang dari siapa yang kita layani. Maka saya katakan demikian. Saudara, bahwa Rasul Paulus di sini juga menjelaskan, saudaraku, betapa dirinya sendiri nggak layak. Padahal Rasul Paulus orang yang hebat kan, orang yang itu besar. Tetapi dia juga melihat dirinya tidak layak. Jadi saudara, ini satu prinsip yang sangat penting. Kalau saya dan saudara melayani itu bukan karena kehebatan, bukan karena kecakapan, bukan karena kemampuan kita, melainkan karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam diri kita. Jadi kalau saya dan saudara boleh melayani, sekali lagi, sama sekali bukan karena kehebatanmu, tapi karena kasih karunia Allah bagi kita. Saudara, ketika kita melihat bagaimana ayat ini, saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan bukan soal siapa kita. Jadi melayani itu bukan berbicara soal siapa kita. Sekalipun dalam kenyataannya sering banyak orang melayani dan memperlihatkan diri siapa dirinya. Tapi hari ini mau saya jelaskan, saya tegaskan, pelayanan bukan soal siapa kita. Pelayanan adalah soal siapa yang memanggil kita. Saudara, siapa yang memanggil Anda? Siapa yang memanggil saya untuk melayani? Maksud ada banyak kekeliruan di gereja, di jemaat, di mana saja saudaraku. Orang melayani karena dia, karena orang lain, karena untuk ini, karena untuk itu. Saudara, pelayanan harus didasarkan karena Tuhan memanggil kita.
Sehingga kita juga tahu fokusnya, siapa yang kita akan layani. Saat kita melayani, mungkin kita merasa lemah. Kita tidak mampu atau tidak cukup berbakat. Saudara, namun ketika saudara-saudara Tuhan memanggil saya dan saudara, ya, Dia menguatkan yang dipanggilnya. Dia memampukan. Dia menyanggupkan kepada siapa saja yang dipanggilnya. Saudara, kasih karunia Tuhan yang luar biasa akan memperlengkapi kita. Memberikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita keberanian, memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan pekerjaan yang tentunya Dia percayakan kepada kita, bukan? Saudara, karena ketika kita melayani berdasarkan kasih karunia, saudara, maka saudara, ketika kita melayani ingat baik, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkanlah Kristus dan biarkan kasih-Nya yang membentuk setiap langkah pelayanan kita. Saudara, mari tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang memberikan kami kesempatan untuk melayani. Kami mengakui bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu. Biarkah semua kuasa-Mu bekerja dalam kami, memenuhi hati kami dengan kasih dan ketekunan, agar setiap langkah pelayanan kami memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Kuatkanlah kami saat kami lemah, tuntun kami saat kami ragu, dan pakailah kami sebagai alat-Mu. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya demi kita, bila kita dipakainya. Amin Tuhan, amin. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Semua hanya anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, bila kita dipakainya. Bila kita dipakai, bila kita dipakainya. Tuhan, kami bersyukur karena semua ternyata hanya karena anugerah-Mu. Bukan karena kecakapan kami, bukan karena kepintaran, bukan karena hikmat kekayaan kami. Tetapi kalau kami boleh ambil bagian di dalam pelayanan di dalam Engkau, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, biarlah kami mengerti kebenaran ini, sehingga kami boleh betul menyadari bahwa pelayanan adalah sebuah kehormatan daripada Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Siapakah kami ini, sehingga Tuhan boleh mau mengajak kami terlibat di dalam pekerjaan bagi misi dunia ini, Tuhan, yang begitu besar. Bagi misi Tuhan bagi dunia ini, Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Bapa, kami mau Tuhan Kau yang menolong kami untuk kami bisa melayani dengan setia,
melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan tekun. Tuhan, untuk kami boleh mempergunakan setiap apa yang Tuhan telah berikan pada kami. Tuhan, terima kasih kalau saat ini Tuhan percayakan kepada kami pelayanan. Untuk kami boleh percayakan bidang pelayanan tertentu. Tuhan, tolong kami supaya kami semakin mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Bapa, pagi ini kami boleh sungguh mengucapkan syukur buat setiap kebenaran yang Tuhan nyatakan. Biarlah kami semuanya berlomba-lomba kami untuk beri yang terbaik. Berkati ya Bapa untuk setiap pelayanan kami. Berkati ya Bapa untuk setiap tugas pelayanan Tuhan. Baik di dalam Tuhan jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam pelayanan yang lain Tuhan, Kau juga yang menolong memampukan kami untuk selalu memberikan yang terbaik. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya kami semua seorang percaya menyadari betapa anugerah kasih-Mu begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa agar setiap jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang sampai hari ini belum terlibat di dalam pelayanan, Tuhan belum tergerak melayani, biarlah prinsip kebenaran firman-Mu hari ini, Tuhan boleh Tuhan boleh pakai itu, boleh sungguh-sungguh bahwa setiap kami untuk setiap boleh melayani Tuhan. Biarlah kami yang orang-orang percaya kepadamu, Tuhan, pelayanan adalah merupakan satu hal yang kami sungguh-sungguh rindukan. Berkati agar siapa saja yang belum melayani Tuhan untuk boleh sungguh panggil untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan untuk setiap kami semuanya yang sudah melayani. Jauhkan kami dari rasa lelah, jauhkan kami dari hitung-hitungan. Karena Tuhan sebenarnya melayani adalah sebuah anugerah besar yang Tuhan karuniakan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa buat mereka yang sakit, yang lemah fisik. Tuhan, Kau sungguh yang memberikan kesembuhan, pemulihan, dan juga beri kepada mereka sukacita harapan di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan, Kau juga yang memakai kami setiap pribadi untuk boleh saling menguatkan, meneguhkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan, terima kasih, kami mau serahkan buat setiap pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan buat anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Mungkin minggu-minggu ini mereka sedang menghadapi tes akhir ataupun semester. Tuhan, Kau juga yang menolong, Tuhan yang memampukan agar anak-anak kami boleh bisa mengerjakan setiap tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapa, seluruh aktivitas pekerjaan kami hari ini kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini di tengah-tengah situasi yang mungkin kurang baik, macet sana sini banjir, tapi kita tetap semangat, kita boleh sungguh berkarya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.